والسلام عليك يا ناشر الهدى. Mungkin saya juga nggak tahu, teman-teman kita SD, SMP kemarin, kawan-kawan Kongko juga banyak mendahului kita. Masalah kematian ini nggak semuanya orang tua mati, orang muda juga banyak yang meninggal. Apalagi sekarang anak umur 5 tahun kena diabetes, gagal ginjal, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita. Nah jadi sentuh dia dengan kata-kata yang lembut. Kepada Fir'aun aja, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Yang lemah. La'allahu yatadzakkara, mudah-mudahan dia ingat, eling, wa yakhsha, dan takut kepada Allah. Malam-malam Ramadan doakan, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah, berikan hidayah. Mudah-mudahan dia juga menjadi baik di Ramadan ini. Amin. Tadi itu Pak Ustadz. Ya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita lupa Pak Eko mengingatkan. Melepu Pak Eko, melepu. Saya sering mendengar di perjalanan saya itu kalau lagi lintas luar kota, setiap masjid tuh mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran gitu Pak. Iya. Hampir tiap sampai malam gitu. Oh. Cuman terketuk hati saya untuk membaca Al-Quran karena saya bisa dibilang jarang dan hampir tidak bisa secara lancar membaca Al-Quran. Bagaimana itu biar saya bisa seperti mereka Pak Ustadz gitu. Pak Eko sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun. Kalau ada yang nanya tetap dijawab. Pak Eko, masih jauh enggak? Ma wadda'aka rabbuka. Tetap ngomong biasa aja. Habis itu, jadi Pak Eko tidak ada larangan untuk tetap membaca Al-Qur'an. Ayat-ayat yang biasa kita baca waktu tahlilan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka itu semua bacaan Al-Quran Pak Eko. Jadi nggak ada alasan. Mungkin Pak Eko nggak bisa megang Quran. Orang yang baca Quran karena kosong nggak ada tantangan. Pak Eko yang baca Quran dari hafalan sambil nyetir di hadapan Allah, pahala Pak Eko lebih banyak. Kenapa? Karena Pak Eko ada jihadnya, nyari nafkahnya, puasanya, masih tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya nggak lancar Pak Ustadz, kata Pak Eko. Alladzi al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia nanti akan bangkit di akhirat bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Mereka alif bata sajim hakho. Kita alif bata. Lahu ajrani, 2 pahala. Pahala pertama karena baca Quran, pahala kedua karena mujahadah jihad keseriusannya. Saya husnuzon, Pak Eko dapat 2 pahala. Pertama, beliau serius baca, yang kedua karena mujahadahnya insyaallah. Kan bisa juga ya Pak Eko diputar dari handphone gitu misalnya ya. Untuk kalau misalnya nggak biasa baca Quran, minimal kan mendengarkan dulu nggak apa-apa ya. Suara. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dia la'allakum turhamun. Dengarkan. Mungkin di belakang ada yang terganggu dengan baca Quran. Makanya pakai handphone aja. Begitu dibacakan Quran kuat, dia jinnya keluar. Ya, Kepanasan. Jadi kepanasan. Jadi Pak Eko aja dengar suara kecil. Maka Pak Eko kalau pakai earphone khawatirnya nanti nggak dengar. Maka dengarkan, akan menurunkan rahmat, ketenangan dalam hati. Iya Pak Ustadz. Bulan ini, bulan Ramadan kan bulan berkah. Bulan istimewa. Banyak orang yang bertadarus, banyak orang bersedekah. Apa itu pahalanya dilipat gandakan Pak Ustadz? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membuat kebaikan, dia dapat 10 balasan pahala dalam Al-Quran. Dalam hadis, ila sab'i mi'ati dha'ifin, dilipat gandakan sampai 7. Ada amal itu yang dilipatkan 10, ada amal itu yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi apa kata Nabi di khusus puasa? Lebih daripada itu. As-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku akan memberikan balasannya. Apa maksud kalimat ini? Amal kalian di luar Ramadan ada yang dilipatkan 10, ada yang dilipatkan 27, ada yang dilipatkan 700. Tapi puasa ini surprise. Hanya aku yang tahu balasannya. Kenapa amalan bulan puasa ini surprise? Karena bulan puasa ada satu ibadah namanya puasa. Puasa sedang beramal dengan amal Allah.
puasa beramal dengan amal amalnya Allah. Allah nggak makan, Ya. Allah nggak minum, Allah nggak berhubungan. Orang sedang puasa sedang melakukan itu. Kenapa puasa ini utama? Puasa adalah ibadah yang paling minim tingkat riaknya. Orang kalau sholat, nunjukkan ke teman, Allahu Akbar, Yasin, Lemas langsung jamaah. kabur langsung. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah Iya, betul. Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah yang orang paling lama merasa diawasi Allah. Kalau umroh naik kereta cepat, naik bis 8 jam, selesai. Tapi saat puasa, dari mulai azan subuh ke maghrib, daerah masing-masing, kalau tempat kami 13-14 jam setengah, maka di saat itu dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Di dalam toilet, kunci pintu, ada air mengalir, ada bak. Kalau dia mau minum, jangankan satu teguk, dia masukkan kepalanya ke dalam. Keluar dari toilet, dia keringkan bibirnya, pura-pura dia haus. Nggak ada orang tahu. Tapi dalam hatinya berkata, kau sedang dusta, kau munafik, kau bohong. Merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Yakinlah kita, Ustaz. Ustaz, saya bawa oleh-oleh tadi. Masya Allah. Ya. Oleh-oleh ini ada kodenya, Ustaz. Ada kodenya? Itu keripik. Ya. Keripik saya bikin pantun bisa. Boleh dibuka di sini? Apa tuh pantunya? Pantun keripik, Ustaz. Boleh. Sini. Beli oleh-oleh. Ya. Mulai. Ya. Beli keripik buat Ya. oleh-oleh. Ya. Cakep toh. Cakep. Beli keripik buat oleh-oleh. Cakep. Itu pakai gunting nih. Kita berbisik-bisik menjadi anak yang soleh. Oh, amin, amin, amin. Jadi Tapi pantun ini boleh saya balas ya? Boleh. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Masya Allah. Udah kalah dah. Pertanyaan Ustaz. Oke. Lanjut. Lebu-lebu. Gimana Ustaz ini? Saya itu kadang ada yang komplain atau kamu itu ngajak-ajak aja. Kamu aja belum melaksanakan. Oke. Kemudian kasih contoh dulu. Ada seperti itu dia. Yang udah sering komplain lah. Kalau itu saya itu belum bener. Saya belum bener aja ke masjid. Kalau saya, apalagi saya nggak bener. Apalagi saya nggak ke masjid. Apalagi menjadi orang nggak bener juga lagi apalagi itu. Jadi intinya pertanyaan bagaimana ini saya ketika ada orang dikomplain toksinnya ya. Toksin itu Toksik ya. toksik. Nah, toksik itu saya tinggalin atau gimana nih? Yang komplain itu. Jangankan Pak Eko. Iya. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang paling mulia, orang yang nggak ada cacat aibnya, orang yang Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Thaqalain. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Majnun, gila. Asatirul Awwalin, tukang dongeng. Sahir, tukang sihir. Rajulun mashur, kena santet. Apalagi Mas Clayton. Mas Walidi. Jadi memang kita ini nggak ada Ustadz Abdul Somad. Apa kata mereka tentang Ustadz Abdul Somad? UAS, Ustadz Ali Subhat. Jadi kita ini semuanya Allah pun mereka, apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah duwe anak. Nah, jenenge siapa? Uzair. Allah aja mereka gitu kan. Maka kata Imam Syafi'i, man yazunnu annahu yaslamu min alsinatin nas fa huwa majnun. Siapa yang menyangka dirinya selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Sebelum ada komentar-komentar lagi, saya mengingatkan aja sebentar lagi imsak, sebentar lagi kita mau sholat subuh. Ya kan? Kita siap-siap. Mumpung nih tempe enak banget Ustaz, silakan Ustaz. Waduh, ini enak banget nih. Wassalatu wassalamu alaihi. Dari Matur nuwun. Mas Walidi. Monggo. Nih. Bismillah. Kita nikmati dulu, habis itu seperti biasa kita minta kata-kata dari Ustaz. Beli keripik buat oleh-oleh. Kita bisik-bisik menjadi anak yang soleh. Amin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh